Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Masih ingat ya para sahabat Ho dari Podcast Rakyat terkait dengan yang dilakukan oleh Edi Prabowo ya. Tapi hari ini dari tuntutan kalau nggak salah 6 tahun ya, dan sekarang ini MA sunat hukuman Menteri Edi Prabowo karena bantu tim ses. Ada apa begitu kan? Ya kalau memang dia korupsi ya tangkap saja korupsi begitu. Kok masih ada sesuatu yang dimainkan dalam hal ini begitu kan? Inilah bangsa kita. Walaupun saya tidak menjamin bahwa Firdy Sambo itu dihukum mati ya. Bisa jadi kalau dia banding lagi ya mungkin diterima ya, terus kemudian berspekulasi ini dan itu ya masih lama prosesnya, kecuali memang langsung ditembak begitu kan. Tetapi setelah 6 bulan ini, kalau ya Firdy Sambo tidak langsung dieksekusi mati, maka kemudian akan lolos dari posisi ini, dari kasus ini begitu kan. Ya bisa jadi dari hukuman mati seumur hidup 20 tahun 20 tahun ya. Karena pada hakikatnya kalau kita melihat situasi ini ya langsung dieksekusi sebenarnya begitu kan. Ya nunggu 1 bulan eksekusi begitu. Ya inilah demokrasi kita, bisa jadi seperti itu begitu. Apakah sama dengan yang dilakukan oleh MA sunat hukuman Menteri Edi Prabowo karena bantu tim ses. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya kutip dari Dennis Siregar ya. Ini ya, Cina ketawa baca berita ini. Ini miris sekelas wakil ini kadang lupa kalau mereka ternyata masih manusia. Yaman makin merasa tenang melihat hukuman koruptor di Indonesia. Lebih baik koruptor enggak usah dihukum, tapi dimiskinkan sampai ke anak-anaknya. Ya, apa ya? Pemerintah hari ini saya kira tidak bisa melakukan hal itu begitu, karena dirinya juga melakukan hal itu begitu. Siapa yang tidak melakukan korupsi itu ya? Banyak yang ditangkap OTT begitu kan, memainkan peran, proyek dan sebagainya begitu. Ini posisi yang membunuh, ustadz yang memperkosa, pendeta yang menipu, petugas damkar yang membakar rumah orang lain, ya termasuk menteri melakukan korupsi di bidang pekerjaannya, layak dihukum seberat-beratnya. Ya, kalau terjadi kong kali kong ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Banding lagi, akhirnya bebas begitu. Bisa nggak kalau kasus korupsi pengadilan kita makloon ke Cina ini? Selama ini kita ribut ya ngurusi legislatif dan eksekutif, padahal penyakit utamanya ada di yudikatif. Mau di OTT terus-terus, tapi kalau sampai pengadilan hasilnya gitu terus ya sama mawon. Inilah komentar-komentar netizen, agak pedas juga ternyata begitu kan. Ini waduh, ada yang tidak beres ini, suka memberi makan kucing jalanan ini. Kalau tidak ada hujan minta hujan, kalau pemalas minta rampok korupsi dan mafia, minta kiamat kalau hidup tak berguna. Apa ini ya? Makanya biar ya gimana pun jangan pernah pihak ya dari Prabowo jadi Presiden RI. Curang ya, Mulan Jamila saja bisa jadi anggota DPR, itu kan keren Prabowo. Anak buahnya korupsi hukuman bisa jadi ringan bahkan bebas. Ya wallahu alam, saya tidak tahu dengan hal ini begitu. Apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Bahkan haha ketawa aja miris ini, bahas tentang hukuman mati bang ini ya. Ya kalau hukuman mati akan sama dengan nasibnya ya itulah negara kita begitu kan. Ya semua politikus mah sama aja tukang bohong, semua Indonesia surga buat para koruptor. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra, agak menarik juga begitu kan. Saya tertawa melihat komentar-komentar netizen ini. Bukan hanya Cina, warga ODGJ juga tertawa. Ya itulah mengapa ya ada apa kok bisa disunat seperti itu begitu kan, yang hukumannya agak lama lalu kemudian diringankan karena alasannya karena dia ada prestasi katanya begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, MA sunat hukuman Menteri Edi Prabowo karena bantu tim ses. Wow. Jadi kalau ingin mengkorupsi ya, kalau dia punya rekam jejak yang baik, prestasinya baik, terus kemudian jadi tim ses ya, membantu ini, membantu itu, ya mungkin walaupun dikorupsi mungkin akan dihukum tidak lama begitu. Ya, seperti ini, mari kita baca. Mahkamah Agung MA menyunat hukuman Edi Prabowo
Prabowo dari 9 tahun. Oh ya, 9 tahun ya penjara menjadi 5 tahun penjara karena baik saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. KKP apa alasannya? Karena dia baik ya, lalu kemudian disunat yang 9 tahun menjadi 5 tahun begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan? Kok aneh menurut saya pribadi begitu. Ya, 4 tahun ya lumayan lah. Kasus bermula saat KPK menangkap tangan Edi Prabowo tidak berapa lama seusai pulang dari Hawaii ya, Amerika Serikat pada November 2020. Edi ditangkap karena menerima suap terkait jabatannya. Singkat cerita, Edi diproses diadili di PN Jakpus ya. Pada 15 Juli 2021, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 1 pidana penjara 5 tahun dan denda 400 juta, subsidiar 6 bulan. 6 menghukum terdakwa membayar uang pengganti 9,6 miliar dan 77.000 US dollar. Bila tidak maka dipidana penjara selama 2 tahun. Wow. 3 mencabut hak politik selama 3 tahun. Wah, pada akhirnya nanti bebas ya. Itulah hukum kita di negara kita. Saya teringat betul begitu apa yang disampaikan Pak Mahfud Arihi dulu begitu. Ada benarnya juga. Hukum itu bisa dibeli, undang-undang itu bisa dibeli, katanya begitu. Dengan adanya ini ya semua mentersangkakan orang sangat gampang. Ini undang-undangnya, kata Pak Mahfud. Betul juga. Saya sering mengikuti Pak Mahfud itu begitu terkait dengan hal ini begitu kan. Masih percaya ya karena pada hakikatnya Pak Mahfud orang Madura ya. Saya suka begitu kan. Dikabulkan, MA menyunat hukuman pidana ini pokok sehingga menjadi 1 pidana penjara 5 tahun dan denda 400 juta, subsidiar 6 bulan ya. 2 menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, terhitung sejak terdakwa menyelesaikan menjalin pidana pokok ya. Mengapa tidak seumur hidup aja begitu kan? Jabatan yang dipilih seumur hidup begitu kan? Ya, kok ini selama 2 tahun begitu? Ada apa begitu ya? Bisa jadi setelah 2 tahun dia akan berkarir lagi di jabatan apa begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali ya. Apakah dengan Sambo begitu? Ya, bisa jadi begitu. Sunat hukuman itu dijatuhkan Ketua Majelis Sufyan Sitompul dengan anggota Ghazalba, Saleh dan Sibrani. Sinta menolak hukuman itu dan menilai kasasi harus ditolak. Adapun Ghazalba Saleh ditangkap KPK belakangan hari karena dugaan menerima suap guna memenangkan pihak yang menyuapkannya. Jadi tampak bahwa terdakwa selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ingin mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil. Selanjutnya terdakwa ya selalu berusaha untuk membantu masyarakat khususnya konstituen dan tim sukses dengan memberikan bantuan keuangan, ujar Sofyan Sitompul dan Ghazalba Saleh. Ini sebenarnya menarik, ada apa begitu kan? Karena memang dia ya punya kelakuan baik ya. Terus kemudian karena dia baik ya saat menjadi menteri lalu kemudian disunat begitu kan, disunat hukumannya begitu. Ada apa? Ini yang kemudian mencederai hukum kita begitu. Kembali lagi ke yang tadi, saya teringat bahwa undang-undang atau pasal-pasal itu berlapis itu bisa dibeli, bisa diganti, kata Pak Mahfud MD. Saya melihat itu bisa jadi begitu kan. Hukuman mati kembali ke hukuman seumur hidup, kembali ke hukuman 20 tahun ya bisa jadi seperti itu. Lantas bagaimana dengan Verdi Sambo hari ini kasus-kasusnya begitu kan? Ya wallahu alam, ya bisa jadi kalau 6 bulan ini tidak eksekusi mati ya bisa jadi lolos begitu kan. Atau dengan pasal-pasal yang lain begitu. Ya buktikan saja nanti begitu kan. Tetapi kalau kita melihat situasi hari ini ya memang dengan hukuman mati itu sangat setimpal sekali dengan perlakuan pembunuhan berencana begitu kan. Ini sangat menarik kalau kita amati betul begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.